Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, seperti apa kabar Anda pada puasa hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania tentunya dapat kembali menemani Tribuners kali ini dalam program Syiar Ramadan dengan tema-tema yang selalu menarik setiap harinya. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan kunci sukses Ramadan bersama dengan seorang Ustadz, ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, tema kita pada hari ini adalah kunci sukses Ramadan. Mungkin seperti apa sebenarnya indikator atau tanda bahwa kita ini dikatakan sudah sukses atau berhasil menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, Pak Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dimuliakan Allah, tentunya di bulan suci Ramadan itu ada proses yang dilakukan mulai dari input, proses, kemudian output. Diawali dengan panggilan iman. Iman ini sesuatu yang tidak terlihat. Dan hampir semua ibadah yang dijanjikan oleh Allah dengan pahala, maka pahala itu tidak terlihat. Biasanya, sesuatu yang tidak terlihat itu sangat dahsyat. Coba kita lihat ya sejarah-sejarah masa lalu ketika terjadi ya bom di Jepang, ya Hiroshima dan Nagasaki, itu menggunakan atom. Ya, atom ini tidak terlihat. Nah, masih adakah yang lebih dahsyat daripada atom? Itu partikel-partikel yang digunakan nuklir. Jikalau ini diledakkan, maka tentunya ya bisa menghancurkan alam semesta. Nah, keimanan ini tidak terlihat. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang akidah, tentang keimanan, itu bukan satu semester. Ya, bahkan sampai dikatakan itu bertahun-tahun, bahkan sampai 20 tahun. Itu diajarkan tentang keimanan. Nanti setelah keimanan ini mantap, ya, baru diturunkan yang namanya syariah atau implikasi daripada keimanan itu. Kalau saya ilustrasikan, ya ada orang yang membuka lowongan pekerjaan. Ini pekerjaannya depan rumah. Jam kerja 8 jam, gaji 1 juta. 50 meter dari rumah ada yang membuka lowongan pekerjaan yang sama. Jam kerja yang sama tapi gaji yang berbeda. Berapa gajinya? 27 juta rupiah. Tentu yang kita pilih yang 27 juta. Artinya bahwa dari segi akal, itu cerdas dari segi intelektual. Nah, jika seandainya ada orang yang sholatnya di rumahnya, ya itu dapat 1. Tapi kalau dia datang tarawih yang jarak dari rumahnya mungkin 50 meter, maka dia akan mendapatkan 27. Jika yang 27 yang dilakukan, maka sebenarnya orang tersebut
cerdasnya bukan intelektual, tapi itu disebut dengan kecerdasan keimanan atau spiritual. Kenapa? Karena pahala tidak terlihat. Makanya panggilan yang pertama ibadah Ramadan itu adalah panggilan iman. Dan ini adalah inputnya adalah keimanan. Maka semua yang dilakukan itu ya harus dengan niat yang baik dan juga dengan cara yang baik. Nah, kan intinya kalau ibadah itu hanya dua. Niat yang baik, kemudian cara yang baik. Niat yang baik tapi cara yang tidak baik, maka tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Diibaratkan ada seorang pemuda yang dengan niat untuk menolong kepada seorang nenek tua rentah yang sudah tergopoh-gopoh dengan menggunakan tongkat menyeberang di seberang jalan. Tapi ketika sampai di seberang jalan, maka pemuda ini langsung karena dia tidak tahu kalau sebenarnya nenek tersebut itu baru dia menyeberang, akhirnya dia bawa kembali ke tempat semula karena dia tidak tahu. Mungkin niatnya untuk menolong, akan tetapi caranya yang tidak tepat. Nah, sehingga konsep untuk keimanan itu adalah apa yang kita niatkan dan juga cara melakukannya itu adalah dengan cara yang baik. Maka kunci kesuksesan di bulan suci Ramadan tentunya dimulai dengan inputnya itulah keimanan. Keimanan kita kepada Allah artinya tujuan ibadah kita itu adalah kepada Tuhan, kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Makanya kalau ada orang yang berpuasa, kenapa berpuasa supaya diet? Berarti bukan itu niatnya kepada Allah, tapi kepada fisiknya. Nah, dalam sebuah ungkapan dikatakan, betapa banyak amal yang kecil tapi besar di sisi Allah karena yukabbiruhun niyah, karena dibesarkan oleh niat. Tapi betapa banyak amalan yang besar tapi kecil di sisi Allah karena yusaggiruhun niyah, karena tergantung niatnya. Golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu bukan orang yang berdosa. Tapi golongan yang pertama kali yang dicampakkan ke dalam neraka adalah 3 golongan pelaku amal kebaikan. Nah, tentu kita heran, Tribuners. Kok bisa pelaku amal kebaikan ini justru pertama kali dimasukkan ke dalam surga? Siapa itu? Yang pertama adalah ahli Al-Quran. Wah, ternyata ahli Al-Quran ini dia mengatakan, ya Tuhan, saya berhak untuk pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Maka Tuhan mengatakan tidak. Engkau tidak berhak masuk ke dalam surga. Kenapa? Engkau di dunia membacakan Al-Quran bukan untuk mendapatkan ridhoku, tapi untuk hanya mendapatkan prestisi dari manusia, dan engkau sudah dapatkan penghargaan di dunia. Ada ahli sedekah, ya Tuhan, ya saya ini dermawan, saya berhak untuk mendapatkan surgamu. Tuhan mengatakan tidak. Ya, engkau sudah mendapatkan di dunia karena sesungguhnya engkau berbuat bukan untuk mendapatkan ridhoku, tapi hanya untuk mendapatkan penghargaan sebagai orang yang dermawan. Dan engkau sudah dapatkan di dunia dan diumumkan dengan nama setiap memberikan donasi. Sudah diumumkan dan engkau sudah dapatkan di dunia. Datang orang yang ketiga, ya Tuhan, saya dulu di dunia ini berjihad, pahlawan di jalanmu. Tuhan mengatakan engkau bohong. Sesungguhnya engkau berjuang bukan untuk mendapatkan ridhoku, tapi hanya ingin dikenal sebagai pahlawan dan engkau sudah dapatkan di dunia. Bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Amalan yang besar itu bisa kecil karena disebabkan niat. Begitu pula sebaliknya ada amalan yang kecil tapi karena niat karena Allah bisa menjadi besar. Tentu kita lihat, ada orang, seorang wanita yang memberikan makan, yang memberikan minum seekor anjing, dan itu yang memasukkan ke dalam surga. Amalan yang kecil. Apalagi memberikan makan kepada orang yang berpuasa, amalan yang kecil. Tapi kenapa bisa dimasukkan ke dalam surga? Karena itu adalah niatnya. Maka tentunya niat kita ini beribadah kepada Tuhan, meskipun ada tahapannya. Mungkin yang pertama kita niat melakukan ibadah karena apa? Karena untuk mendapatkan pahala, itu juga benar. Mungkin ada niatnya supaya terbebas dari api neraka, itu juga benar. Tapi level yang paling tertinggi, kita beribadah ini untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga kecuali dengan
tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Maka sahabat bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Rasul mengatakan, termasuk aku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi jangan kita mengatakan tribunusnya bahwa kalau begitu tidak usah beramal. Ya, cukup saja menunggu rahmatnya Allah. Jika demikian, maka sama dengan orang yang memiliki penyakit, akan tetapi tidak mau berobat. Ya, kita ini kalau sakit ya harus berobat ke dokter. Cuma keyakinan kita bukan dokter yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah yang menyembuhkan. Demikian halnya dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah ini adalah sarana untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maka tidaklah benar kalau ada orang yang mendapatkan rahmatnya Allah tapi tidak melakukan fasilitas ibadah. Jadi yang pertama, kunci supaya Ramadan kita ini sukses dimulai dari input adalah kita dengan keimanan dan juga tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah kisah yang menarik. Ada seorang santri datang ke rumah seorang kiai. Ketika mengetuk pintu itu terdengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya santri ini pulang. Ketika dia pulang bertemu dengan sang kiai. Ketika bertemu dengan sang kiai, maka santri ini kaget. Kenapa dia kaget? Dia berpikir bahwa yang berzikir di dalam tadi itu sang kiai. Akhirnya diajak masuk. Ketika dia duduk, ya ternyata yang berzikir la ilaha illallah itu adalah seekor burung, ya burung beo, yang sudah 2 tahun dipelihara sang kiai. Setiap dia berzikir itu selalu didengar. Dan akhirnya secara insting dihafal, setiap ada suara maka langsung otomatis dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya akhirnya sang kiai membuka sangkar burung tersebut. Ketika seekor burung itu terbang, ternyata di bawah sudah ada seekor kucing yang siap untuk menerkam. Nah, ketika diterkam maka suara yang keluar bukan la ilaha illallah, tapi suara yang mencekik. Sang kiai ini menangis. Muridnya mengatakan, santrinya mengatakan, tidak usah menangis sang kiai, nanti saya ganti. Sang kiai mengatakan, yang saya tangisi bukan karena seekor burung yang sudah 2 tahun dipelihara, tapi yang dia tangisi, siapa tahu banyak di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi tidak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Maka poin yang kedua untuk mendapatkan kesuksesan Ramadan adalah istiqomah. Ya, istiqamah ini adalah senantiasa melakukan amal kebaikan. Dan yang paling dicintai oleh Allah ya adalah innamal a'mal ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yang dilakukan dengan istiqomah. Jadi Ramadan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita konsisten dalam melakukan amal. Ya, karena sesungguhnya Allah itu bukan hanya ada di Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, istiqomah dalam melakukan ibadah ini, itu termasuk buah daripada kunci kesuksesan kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Tapi kalau hanya aktifnya di Ramadan, di luar Ramadan tidak aktif, maka diyakinkan bahwa satu kunci yang kita dapatkan itu tidak maksimal untuk membuka pintu kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana Ramadan ini berbuah ketakwaan. Ya. Apa itu indikatornya? Ya, ketakwaan itu paling tidak ada 3. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad darra, adalah orang yang gemar untuk berinfak. Nah, jadi untuk donasi jangan hanya diperuntukkan di bulan suci Ramadan. Memanggil panti asuhan, buat acara, yatim fest dan sebagainya. Akan tetapi itu tidak didapatkan di 11 bulan. Padahal Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana budaya berbagi, empati, ini bisa juga diterapkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, apa indikatornya orang-orang yang mendapatkan output predikat takwa, yaitu wal qadhiminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan diri. Jadi Ramadan ini untuk melihat bahwa apakah kita termasuk orang yang sukses, itu pengendalian diri.
mampu untuk mengendalikan diri kita. Jika sebelumnya misalnya ya tidak ada angin, tidak ada hujan, ya, marah dan sebagainya, maka ini bisa terkontrol. Sehingga betul-betul kita mendapatkan output Ramadan yang disebut dengan nilai-nilai ketakwaan, yang indikatornya yang kedua adalah wal qadziminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Kemudian yang ketiga yaitu wal afina 'anin nas, gemar untuk memberikan maaf. Nah, jadi indikator kesuksesan Ramadan adalah orang yang senantiasa saling memaafkan, menebarkan kedamaian. Nah, makanya ada 3 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak diterima amal Ramadannya. Di antaranya adalah orang yang masih bertengkar dan bertikai, dan termasuk golongan yang tidak mendapatkan kebaikan yang lebih dari 1000 bulan adalah orang yang bertengkar atau orang yang bertikai. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang senantiasa mendapatkan kunci kesuksesan Ramadan tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi itu yang menjadi perhatian utama bagi kita ya Pak Ustadz ya. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa banyak orang ini hanya ramai di bulan suci Ramadan itu di awal-awal, kemudian juga di akhir ini semangatnya kayak sudah menurun begitu Pak Ustadz. Mungkin ada tips yang bisa diberikan? Silahkan. Ya. Ya, perlu kita pahami bersama bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu ada prinsipnya sebenarnya di dalam Al-Quran. Ya, yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini kata kuncinya. Bahwa setiap amal yang dilakukan, yakinkan bahwa itu amal-amal yang terakhir sehingga kita lakukan dengan kualitas yang terbaik. Tidak ada jaminan kita mendapatkan Ramadan berikutnya. Maka jadikan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik, yang akan menjadi saksi bahwa kita sudah melakukan kebaikan di dalamnya. Makanya Umar bin Khattab itu ada prinsipnya, beliau mengatakan, jika melakukan amal dunia, maka yakinlah bahwa seakan-akan engkau hidup selamanya. Supaya apa? Supaya etos kerjanya baik. Tapi kalau melakukan amalan akhirat, yakin bahwa engkau meninggal besoknya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa sebentar ya isya kita wafat, saya yakin bahwa pasti kita tidak tinggalkan masjid kecuali berzikir dan bertaubat. Nah, maka prinsip seperti ini sehingga betul-betul kita bisa maksimalkan, sehingga bukan hanya di awal Ramadan, akan tetapi di pertengahan Ramadan, kemudian juga di akhir. Kemudian, innamal a'malu bi khawatimihi. Amal itu yang dihitung oleh Allah adalah akhirnya. Makanya ada ucapan atau ungkapan mengatakan husnul khotimah. Apa artinya husnul? Kebaikan, khotimah penutup. Nah, ini yang kita cari. Karena tidak semua orang itu mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Ya, meskipun orang mencari, tapi belum tentu dia mendapatkan. Nah, ada ungkapan mengatakan mautun nasi ka'adatihim. Orang itu ya tergantung kebiasaan yang dilakukan. Makanya kalau ada misalnya meninggal di tempat tertentu, boleh jadi karena memang kebiasaannya di situ. Ya, kalau dia meninggalnya dengan ibadah, boleh jadi karena ibadah yang sering dilakukan. Maka prinsip ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan, bahwa Allah akan melihat ujungnya. Bagaimana ceritanya? Bahwa kita senantiasa berada di koridor kebaikan. Meskipun beberapa segmen yang saya sampaikan, tidak ada jaminan kita berada di kebaikan, ujungnya kebaikan. Itu tidak ada jaminan. Supaya apa? Kita tidak merasa sombong dengan amal kebaikan. Dan kita merasa butuh kepada Allah. Jadi kita sebenarnya butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada kita. Jadi orang yang enggan untuk beribadah, malas beribadah, orang yang seperti ini boleh jadi prinsipnya bahwa Allah butuh kepadanya. Pada sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kita. Andai kata Allah memberikan semua permintaan manusia, permintaan jin, permintaan malaikat, semua diberikan apa yang dia minta, dunia berserta dengan isinya, maka dalam hadis itu dikatakan nikmat yang diberikan itu hanya seperti mencelupkan jarum di tengah laut, kemudian diangkat,
kemudian ada yang menetes satu tetes, itu kekayaan Allah yang sudah diberikan kepada seluruh makhluknya. Maka Allah tidak butuh kepada manusia, justru kita yang butuh kepada Allah. Iya, jadi jangan terbalik ya Pak Ustadz ya. Allah itu tidak butuh dengan manusia, justru kita yang butuh. Maka kita harus sadar diri. Kalau kita butuh ya harusnya kita mendekatkan. Kemudian juga sadar diri bahwa apa yang kita lakukan ini memang apakah sudah benar di jalan Allah atau yang diinginkan Allah, atau kita malah melenceng begitu, dan juga akhirnya tidak husnul khatimah tadi ya Pak yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan wejangan pada hari ini dan juga sharing ilmunya. Semoga kita bisa terus berbuat kebaikan karena kita semua mau berakhir dengan kondisi yang juga baik begitu. Semoga di Ramadan kali ini kita juga semua bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan melakukan banyak kebaikan dan juga anjuran-anjuran selama bulan suci Ramadan. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribun Timur yang sudah menyaksikan pada hari ini, dan tetap saksikan berbagai program menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan narasumber beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.